yang namanya Saya bensin kangkung itu jualnya per kebun ya. Wih, Per kebun. Jadi satu kebun saya jual. ya, kangkungnya. Tanahnya saya jual. Makanya saya Sekarang kita sudah kedatangan narasumber ya. Ini ngalangin banget ya laptop ya. Nah, gini aja dah. Nah, ini ada Bapak Acung SPD ya. Jadi dia ini motivasi hidup buat saya, buat saya sebagai pelaku usaha. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini sudah naik haji 3 kali. Padahal usianya baru 22 tahun. Ya, itu beda 1 tahun sama saya. Saya tuh jadi motivasi hidup. Kalau dia udah naik haji 3 kali loh. Wah, ini naik haji berapa tahun nih? Ini pertama naik haji berapa tahun nih? Jadi dia itu udah pernah naik haji ya. Jadi beliau adalah Haji Andri Arianto SPD Eskom. Ya, ini serius saya nggak bercanda. Dia ini haji ya, Haji Andri Arianto SPD Eskom. Dia sarjana pendidikan di Universitas Siliwangi dan dia karena hobinya dia kuliah dan belajar, mungkin dia pengen kuliah lagi nih. Ya, dia itu ngelanjutin Eskom di STMIK Tasikmalaya. Entah itu cum laude atau apa, saya juga bertanya. Ini 2 gelar, umur 22 tahun. Saya bingung. Tapi ya namanya keahlian seseorang kan siapa yang tahu gitu kan. Kita nggak usah ngorek-ngoreknya lah gitu ya. Oke, selamat datang di Artek Media, Bapak Acung. ya selamat datang di mana ini? Ini di Panjikiran, Pak Acung. Alhamdulillah. Nah, ya, ini di Tasik, Pak Acung. Enggak. Oh, saya kira di Jakarta ya. Oh, enggak, Pak Tadinya saya Acung. mau- Jadi tadi kan Pak Acung mau- datang tuh gini, datang tuh Pak Acung tuh kan dari Jakarta. Oh, Saya iya. telepon ya. Saya tuh, Pak Acung lagi di mana? Di Jakarta. Oh iya, nanti saya naik ke Cirebon gitu. Pantesan. Jadi saya nggak tahu ini Pak Acung ini sebetulnya di Cirebon apa di Jakarta gitu kan. Saya nggak tahu gitu. Kemarin habis dari Prancis. Habis dari Prancis berapa Ya. Ciamis ya Pak Acung? Ya, habis apa itu ketemu sama yang buat Facebook itu. Yang buat Facebook. Mark Zuckerberg kemarin tuh. Oh, Mark Zuckerberg. Oh, COD ya. COD apa Pak Acung? Kalau Kemarin boleh itu casan laptop. Oh, casan laptop. Bukan casan HP Pak Acung. Laptopnya doang. Oh, yang posting itu yang kayak mangga gaduh casan di RPWE yang gocap. Oke, Pak Acung. Jadi gini. Di sini saya ada apa ya, Pak Acung? Saya ada pikiran buat bikin konten untuk modifikasi, bukan modifikasi Pak Acung. Modifikasi. Itu bukan notifikasi, Kolaborasi. kolab bukan. Jadi Akumulasi. ini untuk memotivasi orang-orang penonton kita gitu loh. Jadi gimana sih caranya menikmati hidup? Bagaimana sih caranya tenang hidup tanpa harus memikirkan kita besok makan apa nih? Kita besok punya apa ya? Punya bayar nih. Kita besok ada jatuh tempo nih kan. Itu bisa merenggut kebahagiaan satu persatu. Jadi menurut saya rokok itu kan ada ya, pernah dibahas video sebelumnya kan sama Bapak Acung ya. Sama Acung 1 itu ya. Acung yang emplud yang gede itu, saya datangin yang narasumber yang itu. Merokok merenggut kebahagiaan saya. Padahal bukan rokok yang merenggut kebahagiaan Pak Acung, tapi hutang. Ini gimana nih Pak Acung? saya jangan minta rokok lah. Nah, Mending saya minta lah. Nah, itu Kayak gini, bos minta rokok. Nah, jadi Pak Acung, saya ada beberapa pertanyaan, Pak Acung jawab ya sesuai pengalamannya sendiri gitu kan ya Pak Acung. Balik. Pak Acung itu pertama naik haji tahun berapa Pak Acung? Kebetulan waktu 17 Masehi. Saya naik 17 haji. Masehi. Wah, malah lama sekali Pak Acung. Wah. Serius ini. Pak Acung itu naik haji berapa tahun Pak Acung? Ria nanti. Nanti ria. Ini nggak apa-apa Pak Acung. Jadi Ria. Tapi jangan sampai ria balik. pengusaha muda gitu. Pak Acung itu naik haji pertama kali itu tahun berapa Pak Acung? Berapa ya? 2018 Pak Acung. So, sekitaran itulah 2000 ya, 2000 berapa lah, bebas lah. 2018 ya Pak Acung ya? Oh iya. Beliau ini agak terbata-bata buat ngobrol dia Ya, pertama naik terbata-bata. haji karena dia nggak mau ria katanya. Tapi padahal maksud video ini bukan itu. Maksud video ini untuk memotivasi kaum muda nih yang mau start usaha. Beliau ini adalah bos Pomini. Dia itu bos Pomini dan dia itu merupakan apa ya? Bos kangkung. Dia itu pengusaha kangkung. Jangan salah, kangkung yang biasanya kita sepelein itu jadi duit bagi Bapak Haji Andri gitu loh. Nah, jadi di sini
saya sengaja mendatangkan pengusaha-pengusaha muda yang sukses yang jauh dari saya. Nah itu Pak Acung pertama naik haji itu 2018. Pak Acung itu naik ke sana naik apa Pak Acung? Waktu itu naik pesawat Pesawat nyampe di sana jam berapa Pak Acung? sekitar jam 00 pukul. Oh sekitar jam 12 malam katanya, sekitar jam 12 malam. Jam 0 pukul. Ya, jadi nolnya pukul 0. Oh, pukul 0. Nah, jadi dia tuh pertama dari Indonesia terbang, dia transit dulu di apa ya? Daerah itu daerah yang daerah yang apa itu dekat Arab itu, daerah Cikatomas. Cikatomas itu Tasik Pak Acung. Oh ya, iya, lupa. iya. Saya udah lama gak main ke sana. Cikatomas itu bukan Arab Pak Acung. Aku Jadi dia itu katanya transit dari Indonesia, dia transit dulu ke Singapura. Oh, Singapura. Nah, dia itu transit di Changi Airport, langsung dia berangkat lagi ke Mekah katanya gitu ya. Dia tuh udah jadi haji, nanti saya foto-fotonya dia lagi di apa? Lagi naik haji. Haji, gitu. saya naikin. Ya, bukan gitu Pak Acung. Nah, terus pertanyaan kedua Pak Acung. Pak Acung ini dapat omset berapa dari kangkung Pak Acung? Kalau SPBU ya saya tahu lah yang namanya Saya bensin kangkung itu jualnya per kebun ya. Wih, Per kebun. Jadi satu kebun saya jual. ya, kangkungnya. Tanahnya saya jual. Makanya saya kangkungnya tanahnya Oh, saya jadi jual. Itu bisnis kangkung yang sebetulnya terselubung oleh bisnis tanah. Makanya saya mendapatkan bakti itu atau mendapatkan untung yang berlipat ganda. Jadi Pak Acung itu jual kangkung sama tanahnya. Sama tanahnya, beserta sertifikatnya. Jadi nanti kalau misalkan Pak Acung mau nanam lagi gimana? Pak Acung beli lagi yang baru. Beli lagi yang baru. Beli Itu tanah second, saya udah jual. Nanti Itu saya tanah misalkan ini kangkung sama tanahnya kita jual nih. Kita jual misalkan 80 juta misalkan ya. Nah, nanti 80 juta itu Pak Acung bawa 20 juta, nanti Pak Acung nyari lagi tanah yang 60 juta gitu. Iya, nanti saya nyari tanah yang second aja lah, tanah yang baru mahal. Iya, Second soalnya nggak ada garansi. ya, iya betul. Jadi Pak Acung ini, jadi gini guys. Jadi Pak Acung ini, jadi dia jual kangkung nih, tapi sama tanahnya. Nah nanti kalau misalkan ini cair 80 juta, dia ambil tuh 20 juta, dia udah punya bayangan nih tanah harus gua harus dapat 60 juta. Nah dia cari tanah lagi tuh seharga 60 juta, dia tanamin kangkung lagi di kebun dia yang baru. Makanya dia tuh Pak Acung itu kalau dihitung udah punya beberapa sertifikat ya Pak Acung. Sertifikat Tanah itu. tanah waktu itu tanah gusuran pernah saya. Ini serius Pak Acung. Jadi Oh iya. Pak Acung itu udah punya beberapa sertifikat. Jadi kayak tukar guling motor. Dia jual motor, dia beli lagi, tapi dia Iya. punya untung. Saya punya motor, saya tukerin, saya gulingin. Serius. Jadi gini. Nah, jadi ini kebun, ini kangkung. Dia jual kangkungnya dulu sama kebunnya. Terus tadi nanti dia cari lagi yang baru. Makanya Pak Acung itu tanahnya di mana-mana. Di Ciamis punya, di daerah apa ya, Babakan Kawung, di Cirebon juga punya. Di Cirebon dia punya di daerah Kenanga kalau kalian tahu Sumber. Nah itu tanah Pak Acung luas di sana ya. Luas, Tapi dia meter, mungkin. kemarin lagi di Jakarta, saya telepon dia bilang ke sini Bisnis. untuk bisnis itu ya, Bisnis untuk eksekutif teknologi. Nah itu dari kangkung itu kan dia jual sama tanah-tanahnya. Oke Pak Acung, nomor 2 nih untuk SPBE nih Pak Acung, SPBE POM ini nih Pak Acung ini punya berapa POM ini sebetulnya Pak Acung? Kalau di sekitaran sini ya dikit lah. Berapa Pak Acung? Punya 5 Pak Acung? 3. 3. Ini Kak, Ini 3 ya. Pak Acung di Tasik itu punya 3 POM ini. Kalau di mana lagi Pak Acung? Di Jakarta, di Cirebon. Jakarta, di daerah Jakarta. Nah, di Jakarta di apa, di Rawabadak ya Pak Acung? Kurang tahu saya. Serius ya? Di Rawabadak ya Pak Acung ya? Oh mungkin lah. Ya. Ya, anggap aja sana. Ya, di Pak Acung punya di Rawabadak tuh punya 6 sesuai data yang saya kumpulin di. Wah, kamu punya data? Iya lah, di Wah. laptop saya ini saya Wah, punya data Pak Acung. Jadi Pak Acung ini tempat tanggal lahirnya itu tanggal 14 April 1999 gitu kan. Nah, di sini kan ada tempat tanggal lahirnya Ciamis. Pak Acung ini asli orang Ciamis. Lahir di kasur. Iyalah kalau di kasur iya. Nah ini datanya ada di sini semua. Nah ini Pak Acung, kita ini mau memotivasi hidup tentang seseorang. Kalau misalnya kita pengen tenang hidup, itu kuncinya apa Pak Acung? Kuncinya itu bersyukur, guys. Bersyukur. Agak keras Pak Acung. Kuncinya bersyukur. Terlalu keras Pak Acung. Mantap, saya mau makin lagi. Nah
Nah gitu. Nanti katanya itu pertama itu kuncinya bersyukur. Yang kedua apa? Pak Cung silakan bicara. Yang kedua itu menerima apa adanya. Contohnya. Misalkan saya minta rokok nih. Ri, saya minta rokok. Gak usah, kamu gak boleh ngerokok. Ya udah saya terima rokoknya. Terima kasih. Berarti tetap ngerokok dong Pak Cung. Tapi saya udah minta, tapi saya menerima. Tapi karena adanya saya si bos ini jangan ngasih, ya udah saya terima asapnya dulu lah. Makanya langsung saya minta, Ri, boleh kan saya minta rokok. Nah ini kabarnya itu di data saya itu sesuai kronologi di Instagram Pak Acung ya. Yes, mantap. Di kronologi Pak Acung ini merupakan orang yang gak pernah ditolak cewek Pak Acung. Itu sebuah prestasi ya buat saya pribadi. Jadi Berapa? di samping orang lain ini banyak yang jomblo, kok ini Pak Acung ini justru mau perempuan yang gimana pun, mau 5, mau 6 itu Pak Acung bisa dapat. Ini gimana ini? Itu kuncinya biar para jomblo colikiawan dapat cewek itu gimana caranya Pak Acung? Sebetulnya untuk mendekati cewek itu ada beberapa kriteria. Ya. Jadi harus lemah lembut. Ya, pertama lemah lembut, ya. Harus tipiknya bicaranya harus bagus. Ya. Tutur kata yang baik. Ya, Pak Acung, ya, betul. Jangan PHP. PHP. Pemberi harapan palsu. Oh iya, jangan PHP. Terus kunci hidup bahagia nih Pak Acung. Tips buat orang yang punya utang nih Pak Acung, gimana nih ngadepin nih Pak Acung? Ngadepinnya dibayar. Kalau nggak punya duit, Anda harus punya satu ilmu yang ilmu itu sebetulnya bisa dikatakan positif negatif. Ilmunya kayak listrik Pak Acung. ya seperti positif negatif kayak baterai. Ya, main baterai Pak Acung. Itu ilmu menghilang. Hilang gimana? Jadi ketika ada orang yang nagih, bro bayar bro utang bro. Nah kamu cepetan hilang dah. Menghilangkan diri. Mau dihapus KTP, mau dihapus dari kakak juga gak apa-apa boleh. Nah itu cara ekstrim sebetulnya. Jadi janganlah Jangan gali lubang untuk lubang lagi ya Pak Acung ya. Jangan Iya. lubang untuk lubang, apalagi sekarang musim hujan kan penting dengan air kan. Iya. Banyak kalau lubang berjalan itu banyak. Itu lubang berjalan itu banyak. Lubang berjalan Pak Acung. Nah, itu Pak Acung ini pernah ya namanya gagal nikah nih Pak Acung kemarin itu waktu sama saudaranya itu siapa sih yang kerja di toko komputer itu dulu. Saya tuh kenal tuh orangnya tuh namanya kalau nggak salah Rosdiana nih, namanya Rosdiana itu kan punya saudara. Nah kata kabarnya Pak Acung itu gagal nikah sama saudaranya Rosdiana itu. Sebetulnya bukan gagal nikah, tapi belum waktunya. Wih, jadi Pak Acung ini oke guys, jadi itu ya kesimpulan dari Pak Acung itu yang pertama kunci bahagia itu adalah banyak bersyukur. Yang kedua, kalau misalkan kita itu kalau misalnya ada apa-apa masalah utang itu kita hadapin, jangan gali lubang tutup lubang lagi, nggak akan ada beresnya. Yang ketiga, kalau ngadepin cewek itu katanya harus lemah lembut. Yang keempat, jangan PHP gitu. Jadi Pak Acung itu kameranya di sana Pak Acung. Oh iya. Tolong. Nah, jadi itu ada satu kata motivasi buat mereka Pak Acung sebelum kita menutup perbincangan bersama Pak Acung. Kata-kata penutupmu bersyukur dengan apa yang ada. Oke guys, terima kasih. Kita ganti narasumbernya. Saat ini sesudah ini jangan kemana-mana dulu. Ada namanya Pak Agung. Dia itu jomblo terus. Dia nggak pernah diterima cewek. Tapi dia bisa sesabar sebagaimana kita nggak tahu. Yang jelas dia sabar banget, dia tegar banget. Kita nggak tahu. Kita cari tahu pengalaman hidupnya. Dia juga seorang pengusaha sukses, tapi dia nggak laku-laku. Duit dia banyak. Yang jadi masalah dia itu kan pengusaha jersey. Dia itu pengusaha percetakan. Ya. Dia itu pengusaha percetakan. Ya Pak Acung. Duh dia bos. Dia bos ya. Dia bos Bosan itu ya. merupakan HDL Tex Industry. Dia pengusaha tekstil, tapi dia tetap jomblo loh. Saya nggak tahu. Oke? Jangan kemana-mana dulu ya guys.